Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur lan ilinga sira id akhadna ing dalem nalikane ngalap ingsun mitsaqakum ing pira-pira janji sira. Ahdakum tegese janji sira bil amali kelawan nglakoni bima kelawan barang fit Taurat kang tetep ing dalem Taurat. Wa qad rafa'na lan temen-temen ngangkat ingsun fauqakum ing dalem dhuwur sira atura ing gunung Tur. Al jabala tegese gunung ta'ala'nahu kang bedol ingsun ing atur. Min asulihi saking pokoke atur alaikum ing atase sira kabeh. Lama apa itu ming dalem semangsane nyegah sira qabulaha ing nerimo al amal bima fit Taurah. Wa kulna lan dawuh ingsun khudhu ing dawuh khudhu ngalapa sira ma ing perkara atainakum kang aweh ingsun ing sira bikuwaten kelawan kuat. Pijitin tegese kelawan nemen-nemeni wajitihatin lan tegese nemen-nemeni. Wa guru lan ilinga sira ma ing perkara fihi kang tetep ing dalem ma atainakum. Bila amali kelawan amal bi kelawan ma la'alakum supaya sira iku tatakuna wedi sira annara ing neraka awil ma'asiya utawa pira-pira maksiat. Summa tawalaitum nuli mengo sira a'radtum tegese mengo mimba dzalikal mitsaqi ing dalem sause mengkono janji. Ane taati saking taat. Falaula fadlullahi mongko lamun ora ana utawi anugrahi Allah. Iku alaikum tetep ing atase sira wa rahmatuhu lan rahmati Allah lakum kedue sira. Bitaubati kelawan tobat au ta'khiril adzabi utawa ngakhirake adab. Lakuntum moko yekti ana sira iku minal khosirina setengah saking pira-pira wong kang tuna. Al halikina tegese pira-pira wong kang rusak kabeh. Walaqad lan demi yekti temen lam kosamen utawi lam lafat laqad iku lam kosam alim tum weruh sira araftum tegese weruh sira alladzina ing wong akeh ya tadau kang liwati wates sapa alladzina tajawazu tegese ngliwati sapa alladzina al hadda ing wates mingkum sangking sira kabeh fis sabti ing dalem dina Sabtu bisa itu sama kelawan buru iwak loh. Wa qad nahainahum lan teman-teman nyegah ingsun ing alladzina anhu saking soitis samak wa hum utawi alladzina iku ahlu ailata penduduk tanah Ailah. Fakulna mongko dawuh ingsun lahum maring alladzina kunu kirodatan ing dawuh kunu kirodatan kunu ana sira iku kirodatan pira-pira kang dadi kethek khosiina kang ino-ino mub'atina tegese kang tentuhake saking rahmat. Fakanuha mongko ana sira iku kethek. Wahalaku lan mati sapa alladzina ba'da salasati ayamin ing dalem sause telu pira-pira dina. Faja'alnaha mongko dadiake ingsun ing ukubah. Ayatil kalang ukubah tegese ing mengkono-mengkono tatrapan. Nakalan ing tulodo ibratan tegese tulodo maniatan kang nyegah minirtika bi mithlima sangking nglakoni padane penggawe amilu kang padha nglakoni sapa alladzina lima maring umat baina yadaiha kang tetep ing dalem antarane ngarepe tilkal ukubah wa malan umat khalfaha kang tetep ing dalem burine tilkal ukubah ai lil umami tegese kedue pira-pira umat allati fi zamaniha kang tetep ing dalem zamani tilkal uqubah wa ba'tiha lan sause tilkal uqubah wa mau'idatan lan pitutur lil muttaqina kedue pira-pira wong kang takwa Allah ing Allah wa khusyu lan den terentokake apa lafat muttaqin pitikri kelawan nutur li annahum karana setuhune muttaqin iku al muntafi'una wong-wong kang bisa ngalap manfaat biha kelawan mau'idhah bi khilafi ghairihim berbedani kelawan liyane muttaqin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir Jalalain. Kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat ke-63 sampai 66. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang pembangkangan kaum Bani Israel serta
hukuman-hukuman yang Allah timpakan kepada mereka. Baik, langsung saja kita menuju ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur idh akhadna mitsaqakum ahdakum bil amali bima fit Taurah. Dan ingatlah ketika kami mengambil ikrar darimu, yakni mengambil sumpah bahwa kamu akan melakukan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Taurat. Wa qad rafa'na fawqakumud dura al-jabala iqtala'nahu min aslihi 'alaikum lamma abaitum qabulaha. Dan sungguh kami angkat gunung Tursina ke atasmu. Artinya kami cabut dari dasarnya untuk ditimpakan kepadamu tatkala kamu tidak mau menerimanya. Ya, jadi ceritanya ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan agar kaum Bani Israel menerima Taurat itu, artinya mengamalkan isi Taurat itu seraya bersujud syukur. Namun ternyata mereka menolak menerima Taurat dan tidak mau bersujud syukur. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat gunung Tursina untuk mengancam kaum Bani Israel. Jika mereka tidak mau menerima Taurat dan bersujud syukur, maka mereka akan ditimpa dengan gunung itu. Kemudian selanjutnya wa qulna khudhu ma atainakum biquwwah bijitin wa jitihatin. Kemudian ketika gunung itu sudah berada di atas kepala mereka, Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka berikrar seraya berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah. Peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu ini. Maksudnya pegang dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi bil amali bihi, dan ingatlah baik-baik apa yang ada di dalamnya, yakni dengan mengamalkan isi Taurat. La'allakum tattaqun, agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. An-naru awil ma'asya, artinya menjadi orang-orang yang takut pada neraka atau takut melakukan maksiat. Ya, akhir kisahnya ya, mereka akhirnya dengan terpaksa mereka mau berjanji untuk mengamalkan isi Taurat dan bersujud. Meskipun mereka bersujud dengan menempelkan pipi kiri mereka, karena mereka bersujud sambil memperhatikan gunung di atas kepala mereka dengan penuh rasa takut tertimpa gunung. Namun setelah mereka tidak jadi ditimpa dengan gunung, mereka kembali mengabaikan isi Taurat sebagaimana yang akan diterangkan di ayat selanjutnya. Summa tawallaitum a'radtum min ba'di dzalikal mitsaqi anit ta'ati. Kemudian kalian berpaling, artinya kalian mengingkari ikrar kalian setelah kalian berikrar untuk taat. Ya, jadi setelah gunung Tursina tidak jadi ditimpakan kepada mereka, ternyata mereka kembali berpaling. Mereka banyak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Taurat, baik pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang mereka zaman dahulu maupun oleh mereka yang hidup kemudian. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakum bitaubati au ta'khiril adab. Maka kalau saja tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, yaitu dengan menerima taubat atau menangguhkan siksa terhadap kalian, lakuntum minal khosirin, niscaya kalian akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Al-halikina, artinya kalian menjadi orang-orang yang celaka. Ya, jadi dari sini tampak betapa fadl dan rahmat Allah sangat besar terhadap kaum Bani Israel. Meskipun mereka telah melanggar janji mereka untuk mentaati isi Taurat, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni mereka atau setidaknya menangguhkan azab bagi mereka. Lalu kemudian pada ayat ke-65 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Walaqad lam qasamin. Jadi pada lafaz laqad itu lamnya adalah lam qasam. Walaqad alimtum araftum alladzina atadau tajawazul hatta minkum fis sabti. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar peraturan di antaramu pada hari Sabtu. Bisoidis samaki. Larangan tersebut adalah berupa larangan untuk menangkap ikan. Waqad nahainahum anhu, padahal kami telah melarangmu dari demikian itu. Wahum ahlu ailah,
mereka ini adalah penduduk Ailah, yaitu suatu penduduk yang tinggal di dekat pantai. Mereka ini adalah umat dari Nabi Dawud alaihissalam. Ya, jadi ceritanya dulu bangsa Bani Israel dilarang untuk bekerja di hari Sabtu, karena hari Sabtu itu adalah hari yang khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mereka dilarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Ketika hari Sabtu tiba, lautan dipenuhi oleh ikan-ikan yang sangat banyak hingga air laut tidak terlihat karena tertutup oleh banyaknya ikan. Namun anehnya di hari selain hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak muncul sama sekali. Hingga akhirnya kaum Bani Israel dari kota Ailah ini membuat tipu muslihat. Mereka membuat parit-parit di sekitar laut hingga ketika hari Sabtu tiba dan banyak ikan-ikan yang memasuki parit-parit yang mereka buat, maka mereka menutup parit itu hingga ikan-ikan tidak bisa kembali ke laut. Namun mereka tidak mengambil ikan-ikan itu di hari itu agar tidak melanggar peraturan menangkap ikan di hari Sabtu. Mereka baru memanennya pada hari Minggu. Maka hal tersebut akhirnya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, karena meskipun mereka memanen hari Minggu, toh mereka menangkapnya adalah di hari Sabtu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan azabnya sebagaimana yang termaktub pada firman Allah berikut ini. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu kami titahkan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Mub'atina artinya kera yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fakanuha, maka apa yang Allah kehendaki itu pun akhirnya terjadi. Alhasil akhirnya orang-orang yang menangkap ikan di hari Sabtu, Allah rubah mereka menjadi kera. Namun sebagian orang-orang yang melarang untuk melaksanakan rekayasa itu, Allah selamatkan dari azab tersebut. Wahalaku ba'da thalathati ayamin, dan setelah masa 3 hari mereka menemui kematian. Ya, jadi kera-kera yang merupakan orang yang diazab oleh Allah tersebut mati setelah 3 hari. Jadi dengan demikian, jika ada kera di zaman sekarang, itu bukanlah kera keturunan dari kaum Bani Israel ini, karena mereka semua telah mati. Faja'alnaha aitilkal uqubata nakalan, maka kami menjadikan hukuman tersebut sebagai peringatan. Ibratan mani'atan minirtika bimithli ma amilu, maksudnya menjadikannya sebagai pelajaran agar tidak diulangi lagi. Lima baina yadayha wa ma khalfaha ay lil umamil lati fi zamaniha wa ba'diha, yakni menjadi pelajaran bagi umat-umat di masa itu dan bagi umat-umat di masa mendatang. Wa mau'izatan lil muttaqin Allah, serta menjadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa khusu bi dzikri li'annahum al-muntafi'una bi khilafi ghairihim, orang-orang yang bertakwa disebut secara khusus karena hanya merekalah yang dapat mengambil manfaat dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, sedangkan orang yang lain tidak. Pemirsa yang dihormati Allah, sekian tafsir Jalalain kali ini. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga diberi kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti kaum Bani Israel yang menolak ketika diberi kitab suci. Mereka menolak melaksanakan isi kitab suci mereka hingga akhirnya mereka diberi siksaan-siksaan atau azab-azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita betul-betul menerima Al-Quran, kita mempelajarinya, serta kita diberi kemampuan Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik hidayah, bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita betul-betul menjadi umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyafa wa tarbiyah wa min al-ghawati radhiyallahu an an-nadhura wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم.